Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kali ini, kalian akan dipandu oleh asisten saya, asisten Google. Halo, perkenalkan, saya asisten Google yang juga asisten Tino Andra. Saya akan membantu memandu kalian belajar. Faktor penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia. Pernahkah kamu batuk ketika menghirup asap kendaraan? Tentu kamu pernah mengalaminya. Udara yang tercampur asap kendaraan merupakan udara kotor. Udara kotor tersebut dapat menyebabkan gangguan pernapasan, misalnya batuk. Tahukah kamu apa saja yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan? Adapun faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini, prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. 2. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. 3. Faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Jenis penyakit pada sistem pernapasan manusia. Saat seseorang mengalami gangguan pada sistem pernapasannya, maka akan membuat seseorang tidak nyaman. Gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan dapat menyebabkan sulit bernapas. Oleh sebab itu, harus selalu menjaga kesehatan, menerapkan pola makan sehat, dan menerapkan gaya hidup sehat. Supaya tubuh tidak mudah terserang penyakit, termasuk gangguan dan penyakit pernapasan. Berikut jenis-jenis penyakit pada sistem pernapasan. 1. Asma. Asma adalah salah satu penyakit pada sistem pernapasan yang paling umum. Ada beberapa faktor yang dapat memicu asma, yaitu terkena asap yang mengandung nikotin, serbuk sari, udara dingin, bulu hewan, dan tungau. Gejala asma diantaranya mengi, batuk-batuk dan sesak napas. Cara pencegahan asma yaitu mengetahui pemicu asma dan menghindari yang menjadi pemicunya. Bila gejala terjadi, maka sebaiknya tangani dengan cepat, vaksinasi influenza dan vaksinasi pneumonia untuk mencegah terjadinya komplikasi asma. Belum ada obat asma sampai saat ini. Namun, ada cara untuk menangani asma yaitu dengan mencegah serangan asma dan meredakan gejala asma. Guna meredakan gejala asma, biasanya dokter memberikan obat-obatan pada pasien. Dokter juga menyarankan agar menghindari faktor pemicu asma dan selalu menerapkan pola hidup yang sehat. 2. Faringitis. Faringitis ialah peradangan yang menyerang di bagian faring. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan paparan asap rokok dan polusi. Gejala faringitis antara lain demam tinggi, pembengkakan pada amandel, tenggorokan terasa sakit, terasa nyeri saat menelan makanan maupun minuman, dan batuk. 3. Bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. Faktor yang dapat memicu bronkitis adalah kebiasaan merokok, mempunyai sakit asam lambung, dan lingkungan kerja yang tidak sehat. Gejala bronkitis antara lain terasa sakit di dada, sesak napas, sakit tenggorokan,
batuk mengeluarkan dahak yang berwarna hijau, dan hidung tersumbat. 4. Laringtis. Laringtis adalah peradangan yang menyerang bagian laring. Laringtis dapat oleh infeksi bakteri, virus bahkan jamur, dan reaksi alergi. Gejala laringtis yaitu kesulitan sas bernapas, suara serak sehingga sulit bicara. Cara pencegahan penyakit ini adalah hindari paparan debu. 5. ISPA. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. Gejala ISPA diantaranya batuk, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, demam tinggi, kesulitan sewaktu bernapas, dan menggigil. Pencegahannya yaitu selalu menjaga kebersihan seluruh tubuh. Selain itu, hindari menyentuh wajah saat tangan tidak keadaan bersih. Dan konsumsi makanan yang kaya akan kandungan vitamin C. 6. TBC. TBC adalah jenis penyakit pada pernapasan yang tergolong berbahaya dan termasuk penyakit menular. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri. Faktor risiko yang dapat meningkatkan seseorang terkena TBC, yaitu malnutrisi, orang yang merokok, dan mengonsumsi narkoba. Gejala TBC diantaranya batuk yang terkadang disertai dengan darah, demam, berat badan menurun, dan kelelahan. Salah satu cara yang dilakukan sebagai pencegahan TBC yaitu vaksin BCG. Bacaan yang baik harus dapat memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan apa. Guna mengetahui objek yang sedang dibicarakan, siapa, guna mengetahui orang yang sedang dibicarakan. Di mana, guna mengetahui tempat peristiwa, mengapa, guna mengetahui alasan terjadinya peristiwa, dan bagaimana, guna mengetahui cara atau urutan terjadinya peristiwa. Bacalah teks berikut dengan saksama. Properti tari. Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki berbagai jenis dan ragam budaya. Satu dari sejumlah kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah tarian tradisional. Setiap daerah dan suku pasti mempunyai bentuk tarian dengan ciri khas tersendiri. Dengan ribuan jumlah suku yang terdapat di Indonesia, maka sebanyak itu pula tari tradisional daerah yang dapat dijumpai. Properti tari adalah semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dan pementasan tari. Penggunaan properti dalam tari bertujuan untuk menambah nilai estetika tarian yang ditampilkan serta sebagai media dalam penyampaian pesan dan makna dari tarian tersebut. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Ada tari yang menggunakan properti, tetapi ada juga tari yang tidak menggunakan. Properti yang digunakan ada yang menjadi nama tarian tersebut. Contoh tari payung menggunakan payung, tari piring menggunakan piring sebagai properti. Kedua tarian ini berasal dari Sumatera Barat. Tari lawung dari Keraton Yogyakarta menggunakan lawung, tombak sebagai properti tarinya. Ada juga tarian yang menggunakan properti, tetapi tidak digunakan sebagai nama tarian. Contoh tari Pakarena menggunakan kipas sebagai propertinya, tari merak menggunakan selendang, tari serimpi dari Yogyakarta atau Surakarta yang menggunakan selendang sebagai propertinya. Masih banyak tari dari daerah lain yang menggunakan properti sebagai pendukung. Properti tari pada dasarnya dapat digunakan untuk memberikan keindahan bentuk harapan tari secara baik.
Agar kesan garapan tari akan lebih sempurna, penggunaan properti tari harus mempertimbangkan jenis, fungsi, dan asas pakai properti secara baik dan benar. Hal ini dikarenakan proporsi penggunaan properti tari secara mendasar menentukan penguasaan keterampilan penari secara pokok. Setiap daerah pasti memiliki adat istiadat dan ciri khas tertentu. Ciri khas tersebutlah yang memberi pengaruh besar terhadap gerak atau properti tari yang digunakan. Berikut gambar tarian yang menggunakan properti. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Tino Andra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.